Surat Ali Imran 1-26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Yang kedua, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Allah mengatur langit, bumi serta isinya. Yang ketiga, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang keempat, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Yang kelima, bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Senada dengan Al-Baqarah 284. Yang keenam, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, ayat yang terang dan tegas, maksudnya dapat dipahami dengan mudah. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasabihat, ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. 8. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Inilah orang-orang yang berakal. 9. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Hari penghisapan, hari akhirat, hari perhitungan. 10. Sungguh orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Harta benda ini bisa menjadi jalan amal ibadah kepada kita melalui infak dan sedekah. Sedangkan anak-anak kita bisa menjadi jalan pahala bagi kita dengan mereka mendoakan kita ataupun berinfak atas nama kita. 11. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. 12. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. 13. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya, dan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai penglihatan ataupun mata hati. Asbabun Nuzul ayat 12-13. Menurut Ibnu Abbas, setelah kemenangan di perang Badar, Rasulullah kembali ke Madinah lalu mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Koinuka. Beliau bersabda, wahai orang-orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam sebelum Allah menimpakan kalian seperti apa yang menimpa kaum Quraisy kalah dalam perang Badar. Kaum Yahudi menjawab, hai Muhammad, jangan kau terlena dengan dirimu sendiri. Kau berhasil membunuh kaum Quraisy karena mereka bodoh dan tidak tahu strategi perang. Jika kau berperang dengan kami, kau akan mengetahui kami adalah kaum yang ahli perang. Dan kau tidak pernah menemui musuh seperti kami. Lalu turunlah kedua ayat ini. Orang Yahudi mengatakan bahwa mereka ahli perang menurut kisah Nabi Daud yang berhasil menumbangkan Jalut. 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?
bagi orang-orang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ayat 16, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman. Kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. 17, juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. 18, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, maka barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ini senada dengan Al-Baqarah 121, 176, dan 213. 20. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Asbabun Nuzul ayat 18-20. Anas menyatakan bahwa suatu ketika ada seorang pemuda Yahudi yang mencarikan air wudhu dan membawakan alas kaki Rasulullah. Suatu hari ia jatuh sakit, Rasul pun menjenguknya. Saat beliau datang, pemuda Yahudi itu sedang ditunggui kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, wahai pemuda, masuklah Islam. Pemuda itu memandang orang tuanya. Orang tua berkata, taatlah kepada Abu Qasim. Abu Qasim ini adalah Rasulullah, ayahnya Qasim. Kemudian pemuda itu lalu bersahadat. Setelah itu turunlah ketiga ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. 21. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan membunuh orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. 22. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Asbabun Nuzul ayat 21-22. Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, suatu ketika aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara umat manusia yang paling berat mendapat siksa pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, seseorang yang membunuh nabi atau membunuh orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai penegasan hal itu, Allah menurunkan kedua ayat ini. Ibnu Abi Hatim ayat 23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berperang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Ayat 24. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Ini senada dengan Al-Baqarah 80, 94, dan 111. Asbabun Nuzul ayat 23, 24. Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah mendatangi orang-orang Yahudi di suatu tempat pendidikan Taurat dan mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Naim bin Amr dan Haris bin Zaid lalu bertanya kepada Rasulullah, apa agamamu, hai Muhammad? Rasulullah menjawab, aku mengikuti agama Ibrahim. Mereka berkata, Ibrahim itu menganut agama Yahudi. Jika begitu, mari kita buktikan dalam isi Taurat. Lanjut Rasulullah, namun mereka enggan. Kemudian turunlah kedua ayat ini. Inilah yang disebut dengan jika mereka diajak berperang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka, kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Sesuai dengan isi ayat 23. Ayat 25. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dijalimi ataupun dirugikan. Asbabun Nuzul ayat 25. Ibnu Abbas mengatakan bahwa untuk menegaskan keadaan kaum Yahudi yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, bahkan pada zaman dahulu mereka berani membunuh para nabi dan ulama. Pada hari kiamat kelak, maka Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munzir. Ayat 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 26. Qatadah berkata, suatu ketika Rasulullah memohon kepada Allah agar Romawi dan Persia menjadi penganut Islam. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran Assalamualaikum ayat warahmatullahi 27 wabarakatuh. sampai Kita lanjut pada 32. ayat 27 surat Ali Imran. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Allah memasukkan malam ke dalam siang, begitu juga sebaliknya, dan siang ke dalam malam. Kemudian engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Salah satu contohnya, tumbuhan dan hewan yang keluar dari telur ataupun biji-bijian. Ataupun sebaliknya, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Allah mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup, misalnya telur ataupun biji-bijian. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ayat 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingati kamu dari siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ayat Asbabun Nuzul ayat 28. Ibnu Abbas berkata, Hajjaj bin Amr, sekutu para tokoh Yahudinya Ka'ab bin Ashraf, Ibnu Abi Hakik, dan Qais bin Zaid telah berhasil menghasut segolongan kaum Ansor agar murtad dari Islam. Mengetahui hal tersebut, Rifa'ah Abdullah bin Zubair dan Sa'ad bin Hasmah mengingatkan segolongan kaum Ansor itu, jauhilah orang-orang Yahudi itu dan jangan tinggal bersama mereka. Namun orang-orang Ansor menolak peringatan tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 29. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini senada dengan ayat kelima, juga dengan Al-Baqarah 284. 30. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dikerjakan, yaitu di hari perhitungan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya aku mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Asbabun Nuzul ayat 31-32. Hasan berkata, pada masa Rasulullah sekelompok orang berkata kepada beliau, wahai Muhammad, demi Allah, sesungguhnya kami amat mencintai Tuhan kami. Kemudian Allah menurunkan kedua ayat ini sebagai tuntunan bagi orang yang ingin mencintai Allah, yaitu mencintai utusannya dan berpaling dari kekafiran. Hadis riwayat Ibnu Munzir. Dalam ayat 31-32 ini dikatakan, jika kamu mencintai Allah, ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ali Imran Assalamualaikum 33 warahmatullahi sampai wabarakatuh. 55 Kita kelahiran lanjut Nabi pada Isa. Ali Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing. Keluarga Imran di sini adalah ayahnya dari Maryam. Maryam yang kelak melahirkan Isa. 34. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Istri dari Imran bernazar bahwa apapun kandungan yang ada di dalam janinnya, ia akan memberi nazar untuk menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. 36. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya namanya Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk.
kelahiran Maryam sebagai seorang perempuan sebenarnya mengecewakan bagi mereka, karena mereka berharap yang lahir itu adalah seorang lelaki yang kelak akan meneruskan kenabian. Tetapi yang lahir justru perempuan. Apa dibalik itu? Karena Bani Israel menunggu-nunggu. Seandainya yang lahir ini adalah laki-laki, mereka berniat membunuhnya. Tetapi Allah menyelamatkannya dengan melahirkan seorang perempuan, yaitu Maryam, yang kelak akan melahirkan Nabi Isa. 37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Ini ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, ia selalu mendapati makanan ataupun buah yang pada musim itu tidak ada. Sebagai contoh, anggur di musim itu tidak ada, tetapi Maryam bisa mendapatkannya. Tentu ini suatu pertanyaan bagi Zakaria. Tetapi Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Ayat 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mendengar doa." 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Zakaria di usia yang lanjut belum memiliki seorang anak, sehingga dia berdoa, kelak anaknya inilah yang akan menjadi seorang nabi, yaitu Yahya. 39. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan semua kalimat firman dari Allah. Panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. 40. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. 41. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Tandanya Zakaria dapat kebenaran itu, berita dari Allah itu adalah dia akan bisu selama 3 hari. Dia tidak bisa berbicara kepada manusia kecuali dengan isyarat. 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." 43. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. 44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka mendengar. Ayat 44 ini menceritakan bahwa Rasulullah dapat menceritakan semua kelahiran Maryam, kelahiran Yahya, kisah Nabi Zakaria ini kepada Bani Israel, sedangkan Rasulullah tidak hadir di masa itu. Rasulullah belum ada. Di sini diibaratkan, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena. Melemparkan pena ini adalah untuk mengundi siapa yang akan memelihara Maryam. Tetapi Allah memilih Nabi Zakaria lah yang memelihara Maryam. 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Di sini dikatakan bahwa malaikat berkata kepada Maryam, dia akan memiliki seorang putra yang bernama Isa. Ayat 46, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi Isa. Dalam buayan dia sudah bisa berbicara dengan manusia, orang dewasa.
47. Dia, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia, Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." 48. Dan Dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Ayat 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Dia berkata, "Aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah, berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah." Ini adalah satu mukjizat dari Nabi Isa. Ia membuat seekor burung dari tanah, kemudian meniupnya dan menerbangkannya dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Dan Dia juga menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Nabi Isa saat itu menghidupkan Sem, putra dari Nuh, yang telah ribuan tahun dikuburkan, wafat di hadapan Bani Israel sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. 50. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong Allah, penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Ini ketika dalam dakwahnya Nabi Isa mendapat pengingkaran dari Bani Israel, dia merasa tertekan sehingga ia bertanya, siapa yang akan menjadi penolongnya untuk menegakkan agama Allah? Para sahabatnya menjawab, merekalah yang akan menjadi penolong agama Allah. Mereka beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Selanjutnya doa mereka di ayat 53, para Hawariyun ini berdoa, "Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Inilah kesaksian dari para Hawariyun dalam doanya. 54. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka orang-orang kafir berniat membunuh Nabi Isa, tetapi mereka gagal. Allah membalas tipu daya itu dengan menyerupakan salah satu Hawariyun yang mengkhianat, yaitu Yudas Iskariot, menyerupai wajah Nabi Isa. 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga kiamat." Di sini Allah memberi informasi bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit, yang selama ini orang menganggap itu disalib, tetapi Nabi Isa diangkat ke langit, yang disalib adalah Yudas Iskariot, Hawariyun yang mengkhianat. Kemudian kepadaku engkau dikembalikan, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Inilah yang disampaikan oleh Allah. Nabi Isa itu dikembalikan ke langit kepada Allah. Itulah keputusan tentang apa yang diperselisihkan oleh Bani Israel ataupun kaum Nasrani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.